Ana dewa ngangkang jagat nyangking bokor kencangan Nggak terasa udah cerita ke-230 di Lapak Horor. Dan di cerita ke-230 ini masih ngebawain cerita kiriman dari salah satu kawan subscriber. Kali ini dari Mas Aris Rahman yang tinggal di daerah Blora, Jawa Timur. Terima kasih buat Mas Aris dan keluarga, terutama istrinya ya, yang katanya ya ikut membagikan cerita ini juga melalui audio. Dan ya semoga gue bisa menceritakan kembali ke kawan-kawan dengan baik gitu, dengan semaksimal mungkin. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, cerita dari Mas Aris ini tuh kejadiannya sekitar 8 tahun lalu. Dimana waktu itu istrinya Mas Aris itu namanya Mbak Hamidah. Itu sakit keras, sakit yang cukup lama. Jadi apa ya, kayak gejalanya itu cukup aneh. Istrinya Mas Aris itu nggak bisa nginjek tanah. Kalau kakinya nempel ke tanah atau lantai secara langsung tanpa alas, itu biasanya dia akan akan kesakitan. Katanya itu panas banget gitu. Jadi ya selama sekian lama istrinya tuh nggak pernah turun ke bawah ya. Jadi dia menghabiskan waktu udah cuma di tempat tidur aja, dimana semua kebutuhannya itu Mas Aris yang penuhi, dibantu sama 2 orang anaknya. Nah ternyata ya penyakit itu bukan penyakit yang mudah. Jadi Mas Aris itu udah pernah nyoba jalur medis ya, bahkan sampai ke kayak dokter saraf atau dokter kejiwaan kayak gitu, takutnya ada gangguan ya dari sisi saraf atau dari sisi kejiwaan, tapi hasilnya tetap nihil, sama aja. Sampai akhirnya Mas Aris waktu itu udah nyerah ke medis ya. Dia pun tetap nyoba ikhtiar gitu, cari jalur alternatif, jalur non medis. Tapi hasilnya tetap sama, nggak ada hasil gitu. Udah dicoba lebih dari 5 orang katanya, tapi tetap aja nggak ngaruh, nggak ada yang berubah sedikit pun, tetap sama, nggak sembuh-sembuh. Ya udah, akhirnya mereka berdua pun boleh dibilang pasrah, tapi dibilang enggak juga enggak. Kenapa? Karena Mas Aris masih tetap berupaya gitu. Dia tuh nyari-nyari, ini istri tuh kenapa sih, ini istri kenapa gitu. Cuman dari beberapa orang itu, rata-rata dari mereka itu cuman bilang, wah ini tuh kena guna-guna, katanya seperti itu. Istri Mas itu kena teluh atau kena santet kayak gitu, makanya mau diobatin kayak model kayak gimana juga susah gitu ya. Mereka cuman berusaha ngobatin, tapi ya masih sama, hasilnya tuh nihil gitu ya. Sampai pada satu titik di mana mereka istrinya tuh bilang, Mas udahlah Mas, biarin aja kayak gini Mas, kalau memang mau sembuh ya sembuh, kalau enggak ya enggak gitu. Mas Aris ya enggak gitu juga deh gitu. Mas tetap berusaha nyari obatnya gitu ya, siapa tahu dari herbal atau obat yang lain bisa, katanya seperti itu. Dan istrinya suatu hari bilang seperti itu, tapi suatu hari dia ngeluh, Mas kok nggak sembuh-sembuh ya gitu, kok masih sakit ya, aku kok gini terus kayak gitu. Jadi ya sehari pasrah, sehari enggak, sehari pasrah, sehari enggak, kayak gitu, masih labil ya.
Sampai akhirnya pada suatu hari, nggak sengaja gitu, kondisi waktu itu tuh Mas bener-bener normal. Mas Aris tuh kondisinya udah nggak terlalu mikirin istrinya, karena ya hampir istrinya tuh udah sakit sekitar 4 tahun berbaring di tempat tidur. Ya sampai akhirnya itu kayak bener-bener udah kayak jadi keseharian gitu kan. Mas Aris sudah rutinitas aja gitu. Istrinya pun sama gitu, ya udahlah biarin aja gitu. Nah, pada suatu hari Mas Aris tuh bermimpi. Tapi sebelum ke sana nanti dulu nih, ada satu hal, beberapa hal yang pengen gue sampein dulu. Jadi selama sakit itu, selain istrinya itu nggak bisa nginjek tanah karena panas itu tadi, ada beberapa keanehan lain. Salah satunya itu adalah kalau tengah malam istrinya itu suka bangun, dia duduk di tengah tempat tidur dan dia tuh akan bergumam. Kalau didengerin gitu, itu kayak orang yang lagi nyanyi lagu Jawa kayak gitu, tapi bahasanya, kata-katanya tuh cuman bergumam doang. Katanya kayak gitu, cuman duduk kayak gini sambil manggut-manggut gitu ya. Udah setelah mungkin 15 sampai setengah jam nanti akan tidur lagi. Dan saat ditanya, ya istrinya enggak kok Mas gitu, istrinya tuh nggak nyadar, katanya seperti itu. Sama pernah satu hari, Mas Aris kan kerjanya, dia tuh punya usaha toko, tapi tokonya tuh nggak nyatu sama rumah, jadi berapa puluh meter lah. Nah pas pulang malam, dia mau masuk kamar gitu, anak-anaknya tuh tiduran di ruang tengah, sementara istrinya di kamar, itu pintunya pasti dibuka. Nah Mas Aris sudah masuk ke rumah gitu, ngeliat anak-anaknya tuh masih nonton TV. Mas Aris langsung masuk ke kamar gitu kan. Pas sampai di depan kamar, Mas Aris tuh kaget banget, astagfirullahaladzim gitu. Jadi Mas Aris tuh melihat ada satu sosok yang katanya itu adalah sosok perempuan, yang mungkin adalah perempuan tua. Kenapa? Karena Mas Aris tuh nggak ngelihat mukanya, jadi cuman ngelihat dari samping belakang doang gitu ya. Ini posisi istrinya tidur begini. Nah si sosok itu berdiri di sini di samping istrinya, kayak orang lagi nungguin orang sakit kayak gitu. Nah sosok itu adalah kayak orang perempuan, bajunya tuh lusuh banget, panjang, rambutnya tuh udah setengah uban, rambutnya juga kotor kayak gitu. Gue sih ngebayanginnya kayak, mungkin kayak mak lampir gitu ya, yang ada di TV-TV gitu. Nah, itu ngeliat itu, astagfirullahaladzim gitu, Mas Aris langsung mundur lagi kan. Pas balik lagi, sosok itu udah nggak ada. Dan katanya Mas Aris tuh ngelihat itu tuh udah beberapa kali. Ada 2 atau 3 kali dia ngelihat sosok itu nemenin istrinya ya di situ. Tapi udah, Mas Aris juga udah ngerasa mungkin ini memang nggak bener gitu ya, istrinya tuh memang ada sesuatu yang nggak bener di badan dia, ada sesuatu yang jahat yang lagi ngeganggu dia. Masalahnya adalah gimana ngelepasinnya, gimana ngobatinnya, itu yang belum ketemu. Dan udah seperti yang gue bilang tadi, udah kayak rutinitas gitu ya. Nah setelah beberapa hari gitu ya, tiba-tiba Mas Aris itu mimpi. Dia itu mimpi ketemu sama seorang yang udah sepuh, seorang pria. Dia tuh Mas Aris lagi duduk sendirian gitu, dia lagi bengong gitu ya, cuman ngeliatin gitu, kok sepi banget ya siang ini kan. Itu waktu itu siang katanya dalam mimpi. Nah tiba-tiba di sampingnya itu ada orang tua duduk di situ sebelahnya, nepuk ininya Mas Aris gitu ya. Mas Aris kaget kan gitu kan. Kai putuku, putu wadonku katanya, itu cucuku, cucu perempuanku. Maksudnya itu istrinya Mas Aris ya. Itu dia disuruh ikhlas. Udah pasrah aja. Nggak usah mikirin yang macem-macem, suruh pasrah aja, nanti sembuh sendiri katanya. Katanya seperti itu, kata si orang tua tadi. Nah Mas Aris bangun gitu kan, astagfirullahaladzim, kok mimpi kayak gini ya. Pas itu malam. Nah pas Mas Aris bangun, dia ngeliat istrinya, istrinya masih tidur. Ya udah besok aja deh sampein. Nah akhirnya keesokan paginya baru disampein. Dek, Mas Aris tuh semalam mimpi
itu ketemu sama orang tua yang katanya itu, ya itu cucuku yang perempuan, itu suruh ikhlas aja katanya kayak gitu deh. Gimana deh? Ya udah mas, aku emang juga udah ikhlas kok mas kayak gini kondisinya. Iya tapi kan kamu ya sehari ikhlas nanti besoknya ngeluh gitu kan mas, juga pusing jadinya. Iya ya mas ya. Iya jadi kayak gitu deh mas, kamu disuruh ikhlas. Ya kalau bisa jangan mengeluh lagi, bener-bener ikhlasin aja kayak gitu. Katanya seperti itu, tapi ya istrinya gimana ya mas, yang agak susah juga ya mas, tapi nanti coba deh aku coba gitu. Siapa tahu nanti bisa pelan-pelan ya mas ya. Dan akhirnya udah berjalan, waktu pun berjalan, dan istrinya udah kayak dicoba, udah pasrah aja gitu. Kalau memang mau dicabut nyawanya juga silahkan, kalau mau dikasih hidup juga silahkan gitu. Alhamdulillah kata istrinya tuh udah kayak gitu, itu udah benar-benar kayak dicoba terus. Dan selang beberapa minggu kemudian suaminya itu Mas Aris itu ngimpi lagi. Dia siang itu mimpinya tuh dia lagi dagang bakso, tapi di sebuah kampung yang sepi banget. Ini sorry ya, gue ceritanya agak pelan-pelan karena lumayan panjang juga dan banyak kejadian di sana. Takutnya gue lupa-lupa juga gitu, ngaturnya udah juga agak susah juga. Nah, ada Mas Aris tuh mimpinya tuh jadi seorang tukang bakso di sebuah kampung yang sepi banget. Tiba-tiba dia lagi dagang gitu ya, kok nggak ada orang gitu ya, sepi banget. Nah, tiba-tiba ada yang manggil, "Mas, sini," katanya. Wah, pelanggan nih katanya. Mas Aris langsung puter balik kan gerobaknya dan sampailah di depan orang tua tadi. Ternyata Mas Aris itu loh, ini kan orang yang kayaknya pernah kenal gitu. Dia mikirnya tuh kayak gitu, kayaknya pernah kenal, pernah ngelihat siapa ya. Nah, begitu dipanggil si bapak-bapak, si kakek-kakek itu, si orang tua tadi itu langsung bilang, "Iku putu wadonku," gitu. "Itu cucu perempuan saya. Cucu perempuanku itu disuruh rendam kakinya pakai garam," katanya. "Rendam kakinya pakai air garam setiap pagi. Nanti sembuh," katanya. Kayak gitu. Wah, Mas Aris, "Wah yang bener Pak," katanya. "Kok Bapak tahu gitu? Udah jangan banyak nanya gitu." "Oh ya udah Pak, udah sana kamu pergi." Mas Arisnya diusir, disuruh pergi. Akhirnya dia jalan lagi kan gerobak baksonya. Nah, sampai di ujung jalan sana, itu tiba-tiba banyak banget orang yang ngebeli gitu. "Mas, beli." Nah, pas banyak orang beli, Mas Aris tuh kebangun gitu. Astagfirullahaladzim. Wah, mimpi lagi ketemu sama orang itu. Akhirnya diceritain ke istrinya. Waktu itu istrinya lagi bangun. "Dek, Mas tadi mimpi lagi dek, ketemu sama orang tua yang sama, yang nyebut itu cucu perempuanku gitu. Mungkin itu mbahnya adek kali ya. Orangnya kayak gimana mas, ciri-cirinya?" Nah, ciri-cirinya disebutin. Nggak terlalu gemuk, boleh dibilang kurus tapi nggak terlalu kurus ya, agak tinggi, jidatnya lebar, hidungnya mancung katanya. "Mas, itu kalau nggak salah ya, itu adalah Simbah, Mas, almarhum Simbah gitu. Kebetulan dulu pas aku masih kecil, aku masih sempat ngelihat Simbah sampai aku TK, Simbah meninggal. Tapi aku masih inget rupanya, mukanya kayak gitu tuh masih inget. Dan itu tuh mirip dengan apa yang Mas sebutin tadi." Katanya. Wah, jangan-jangan itu emang bener-bener simbahnya kamu dek gitu. Dan kamu disuruh ngerendam kaki pakai air garam setiap pagi gitu. Gimana dek? Kamu mau ngelakuin itu nggak?" katanya. "Ya udah mas, aku juga udah pasrah kan. Dan bingung mau berobat kemana lagi. Kalau memang ada masukan seperti itu, meskipun itu cuma mimpi, dan itu nggak merugikan, apa salahnya kalau nggak dicoba gitu? Apa salahnya kalau dicoba gitu maksudnya. Ya udah deh, nanti mas siapin ya. Mulai besok pagi, ya kita coba metode itu," katanya. Udah, akhirnya pagi-pagi Mas Aris pun nyiapin gitu ya, pakai baskom, pakai garam dapur, dan udah diseduh pakai air, direndamlah istrinya di situ. "Dek, pelan-pelan ya," katanya. Udah pelan-pelan direndam di situ sekitar 15 menit. Udah diangkat gitu.
Dan itu dilakuin selama beberapa hari. Setelah kurang lebih 4 hari, si Mas Aris nanya, "Dek, gimana Dek? Ada perubahan nggak?" "Ya belum tahu Mas, kan belum pernah dicoba Mas." "Ya udah, kamu mau nyoba nggak gitu? Tapi kan tahu sendiri resikonya panas, sakit kayak gitu kan." Akhirnya, "Ya udah Mas, gini aja. Aku coba deh, Bismillah ya." Dicoba sama istrinya. Istrinya kayak turun dari tempat tidur, duduk gitu ya. Pelan-pelan kakinya tuh ditempelin ke tanah, ke lantai, sorry. Jadi pas ditempelin ke lantai itu, yang dirasain sama istrinya itu masih panas ya, tapi panasnya itu tuh dari apa ya, dari anget dulu baru zet gitu panas. Kalau sebelumnya itu nempel, itu bener-bener langsung panas di sini, langsung ngejerit. Tapi waktu itu kayak mungkin ada sekitar, ya boleh dibilang kayak 1 detik nempel baru panas gitu. Langsung diangkat sama istrinya waktu itu kan, "Mas, masih panas Mas, cuman memang jujur aja ada sesuatu yang sedikit beda. Kalau biasanya aku sekali nempel itu kan langsung panas banget ya Mas, cuman ini tuh agak beda. Ya, pertama aku ngerasain anget dulu baru panas," katanya seperti itu. Wah, jangan-jangan bener nih Dek gitu. "Apa salahnya dicoba terus," katanya. "Oke ya Mas, nanti aku coba deh, kita sabar aja ya," kayak gitu. Udah akhirnya itu dilakuin terus ya selama beberapa hari sampai kurang lebih sekitar 10 hari kemudian Mas Aris itu mimpi lagi. Tidur malam dia mimpi. Nah, waktu itu Mas Aris tuh lagi berdiri gitu ya, lagi berdiri doang kayak gini. Sama di tempat yang sama gitu. Loh, ini kok di kampung ini lagi, kampung yang udah pernah dia lihat dalam mimpi sebelumnya, kampung yang gak ada orang satupun di situ. Nah, tiba-tiba si bapak itu muncul lagi. "Piye kabare, putuku," gitu. "Gimana kabarnya cucu saya?" "Wah, masih sama Mbah gitu, masih panas," katanya seperti itu Mas Arisnya. "Udah gini aja, istri kamu, cucu saya itu disuruh rendem kakinya itu pakai batu kali. Itu setiap siang hari, lagi panas-panasnya hari, suruh rendem itu," katanya. "Pasti sembuh," katanya. Kayak gitu. Wah, gitu ya Mbah ya. Ya udah mah, nanti saya coba bilang ke istri saya. Nah, pas itu Mas Aris bangun lagi dan diceritain lagi ke istrinya. Bentar ya, ngopi dulu ya. Ini gue lupa lagi. Sekalian gue mau ini, gue mau endorse ya. Sorry ya, istirahat dulu sebentar. Biar gue agak tenangan dikit. Ini kemarin ada kiriman dari salah satu kawan subscriber. Kiriman kopi, namanya Kopi Legit. Ini kopi Malang. Dan gue udah 2 hari ini, udah pindah kopi ya. Sekarang ke Kopi Legit ini yang menurut gue rasanya itu, ya boleh dibilang enak-enak. Rasanya tuh nggak terlalu keras ya. Kayak hampir sama dengan kopi-kopi yang biasa kita temuin di warung-warung gitu ya. Pokoknya biasanya kalau kopi-kopi lokal kayak gitu, kopi daerah kan rasanya cukup cukup keras gitu. Yang ini enggak, ini tuh lembut banget gitu. Dan pas diseduh kan gue pikir, wah ini lembut banget nih. Ternyata pas diseduh tuh masih ada kasar-kasarnya kayak gitu. Pokoknya enak lah. Buat gue ini enak banget. Nah, ini endorsement ya, dan ini adalah endorsement gratis. Gue nggak meminta apapun untuk masalah endorsement. Jadi buat kawan-kawan misal ada yang punya produk, terutama kawan-kawan yang usaha rumahan gitu, Lapak Horor bersedia ngasih endorse gratis buat bantu kawan-kawan semuanya. Dan ini benar-benar gratis ya. Tapi yaitu tadi, nggak semua produk bisa masuk, hanya produk-produk tertentu aja. Jadi kalau misalnya ada kawan-kawan yang berminat, bisa hubungin kita dulu gitu. Nah, ini Kopi Legit dari Malang, enak, bisa dicoba deh. Ini mungkin beberapa hari ke depan ya, kopi yang bakal nemenin gue Kopi Legit ini. Kita lanjut ceritanya. Tadi itu disuruh rendem pakai batu kali, dikasih air, direndam di situ, dan akhirnya istrinya pun nurut gitu ya.
tetap dilakuin kayak gitu, dicobain selama beberapa hari. Dan selama beberapa hari Mas Aris nanya lagi, gimana Dek, mau dicobain gak efeknya katanya. Oke Mas, saya cobain gitu. Nah udah sama kayak sebelumnya ya, istrinya duduk di itu, pelan-pelan kakinya tuh ditempelin ke lantai. Dan waktu itu apa yang dirasain istrinya itu pertama anget, pertama biasa dingin ya, normal, terus kemudian anget, baru panas. Jadi kayak waktunya, durasinya itu agak panjang gitu, dari biasa sampai ke benar-benar panas bikin gak nyaman, itu durasinya tuh makin panjang. Nah di situ istrinya tuh makin semangat, Mas kayaknya ada perbaikan deh Mas dari sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya kan cuman sebentar ya Mas ya, ini tuh agak lama gitu. Oh ya udah deh, Bismillah deh, kita coba terus kayak gini, siapa tahu nanti pelan-pelan tuh makin sembuh. Dan akhirnya itu dilakuin terus sampai akhirnya sekitar 1 bulan kemudian, cukup lama ya proses itu. 1 bulan kemudian Mas Aris tuh ngimpi lagi. Waktu itu Mas Aris tuh lagi duduk lagi gitu ya, duduk bengong gitu. Tiba-tiba si kakek-kakek itu tuh datang lagi, sama nanya hal yang sama. Piye kabar putuku? Wis mari durung katanya. Gimana kabar cucu saya? Udah sembuh belum? Nah, Mbah, belum Mbah gitu. Jawabnya tetap kayak gitu. Namanya juga mimpi ya. Padahal kan udah agak mendingan ya. Cuman Mas Haris tuh jawabnya cuman gitu. Belum Mbah, belum sembuh, masih sama aja katanya. Wah, kayak gitu ya kata si mbahnya. Udah deh gini aja. Nanti bilang ke istri kamu, ke cucu saya, rendam kakinya pakai perasan beras atau tajin ya, air tajin. Rendam pakai itu katanya. Oh gitu ya Mbah ya. Oke Mbah, siap Mbah, kayak gitu. Udah akhirnya Mas Aris bangun lagi. Sorry. Mas Aris bangun lagi dan cerita ke istrinya. Dek, tadi ketemu si Mbah lagi, disuruh ngerendam pakai air tajin. Oke Mas, udah lakuin aja Mas. Nah, tapi ngerendamnya itu sore hari deh. Kalau pagi pakai garam, siang pakai batu kali, kalau malam sore hari itu pakai air tajin gitu. Ya udah Mas, gini aja, nanti masak nasinya itu dibagi 2 aja. Masak siang sama nanti yang buat malam itu biar nasinya nggak kebuang juga kan Mas. Iya Dek, bener Dek, Mas juga udah kepikiran kayak gitu. Akhirnya dilakuin lah seperti itu. Sore hari pasti masak nasi dan yaitu air bekas perasannya itu dipakai buat ngerendam kaki istrinya. Dicoba selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, Dek, dicobain dong kayak gimana efeknya katanya. Iya Mas, aku juga penasaran katanya. Nah dicobain, istrinya udah agak pede gitu kan, ditempelin langsung ke lantai, istrinya langsung ngejerit. Panas Mas, panas katanya. Ini balik lagi kayak yang awal gitu. Bukannya malah sembuh tapi malah balik lagi ke yang awal. Ini aku nggak bisa nih kayak gini katanya. Jadi akhirnya udah dicoba lagi deh. Tadi kan kamu langsung nempel ya, coba pakai ujung jari gitu. Akhirnya dicoba pakai ujung jarinya, ditempelin sama istrinya. Istrinya ngejerit kepanasan. Ya, akhirnya kayak balik lagi ke awal gitu. Wah, Mas Aris di situ bingung kan. Ini apa-apaan sih kayak gini nih, jangan-jangan mimpinya cuman bohong gitu. Mas Aris tuh cuma udah mikirnya kayak gitu ya, udah mikir negatif. Akhirnya udah deh gini aja deh, tetap balik lagi ke yang garam sama batu kali itu deh. Yang ini yang beras biarin aja gitu, nggak usah dipakai katanya kayak gitu. Dan itu berlangsung cukup lama. Mas Aris tuh udah mulai nunggu-nunggu nih kapan mimpi lagi gitu, karena ya udah boleh dibilang kayak udah ketergantungan kayak gitu, karena dapat impen bertemu dengan seorang kakek yang katanya mirip dengan almarhum kakek istrinya itu. Udah ditungguin cukup lama sampai akhirnya sebulan lebih gitu. Nah akhirnya siapa sih Mas Aris itu mimpi lagi, ketemu sama si kakeknya lagi, dan di situ itu dimarahin gitu. Kamu gimana sih? Kenapa itunya di stop katanya? Air tajinnya itu jangan di stop, diterusin aja katanya. Oh gitu ya Mbah ya.
habis istri saya tuh kepanasan katanya, ceritain lagi kayak gitu kan. Istri saya kepanasan katanya. Ya udah jangan diberhentiin, jalanin lagi katanya. Sama ini nih, satu lagi. Setelah kamu jalanin yang dipakai air tajin itu, tunggu sampai 9 hari, pakai itu terus. Jangan dicoba turun dulu. Setelah itu baru kamu ambil darah istri kamu sedikit aja, ambil pakai dilap pakai kain terus dikubur katanya. Itu seperti itu. Dapat petunjuk lagi, disuruh ngambil darah istrinya, dielap, setelah dilap itu dikubur di tanah. Seperti itu. Dan Mas Aris bangun, astagfirullahaladzim, ini apalagi nih mimpi kayak gini nih. Diceritain lagi ke istrinya, Dek, Mas dapat impen lagi dari Mbah katanya. Sorry, adik harus begini, ini harus diterusin lagi yang pakai air tajin, ditunggu sampai 9 hari. Setelah 9 hari, nanti Mas ambil sedikit darahnya adik, nanti ngambil dari ujung jari aja. Nggak sakit katanya, kayak gitu, kayak periksa di dokter-dokter kayak gitu, Dek. Oh ya udah Mas, nggak apa-apa Mas. Akhirnya udah 9 hari itu dilakuin. Sampailah pada hari ke-9 ya, dimana si Mas Aris itu mau ngambil darah istrinya. Siang hari, tengah hari, ba'da zuhur, selesai duhur ya, mungkin jam 1 siang lah kayak gitu. Mas Aris siap dengan peralatan gitu, dia tuh pakai jilet kecil ya. Mau nyobek ininya, ujung jarinya. Pas mau disobek itu, istrinya tiba-tiba bangun, dia berdiri di tempat tidur. Oh pokoknya tak pateni gue, katanya kayak gitu. Apa kamu? Tak bunuh kamu, katanya kayak gitu. Dia tuh ngamuk-ngamuk, jangan macem-macem ini kayak gitu, jangan macem-macem sama saya gitu. Ngamuk istrinya. Ya Mas Aris bingung dong, wah ini kok jadi ngamuk kayak gini nih, kenapa? Anaknya akhirnya ikut panik, ikut masuk juga, Pak ibu kenapa? Nggak tahu, bapak juga nggak tahu gitu. Ini bapak tuh akhirnya ceritain, bapak tuh mau ngambil ini dikit doang, mau ngambil darahnya doang, tapi ibu ngamuk-ngamuk kayak gitu. Apa kamu kayak gitu? Anaknya juga ditunjuk-tunjuk ya, sambil bilang itu, tak pateni kabeh kowe, tak matiin semua kalian, katanya kayak gitu. Akhirnya udah dipegangin sama Mas Aris gitu ya, sambil istrinya tuh ngerontak-ngerontak kayak gitu, dan nggak sengaja tuh jatuh. Nah pas jatuh itu entah kenapa ya, Mas Aris juga sampai sekarang nggak tahu, istrinya tuh kayak kesangkut sesuatu gitu yang bikin di belakang tumit kakinya itu berdarah sedikit ya, nyampe darahnya tuh melicir, netes kayak gitu. Dan waktu itu kesempatan dari Mas Aris ya, Mas Aris tuh udah nyiapin tisu sebenarnya, nggak pakai kain tapi pakai tisu. Nah itu langsung dilap sama Mas Aris gitu. Setelah dilap, istrinya udah diangkat lagi kan ke atas, dinaikin lagi ke tempat tidur. Waktu itu masih kayak gini, masih masih berusaha berdiri itu, dan dia tuh teriak-teriak. Sampai akhirnya beberapa tetangga itu ngedenger bapak-bapak ya, Mas kenapa Mas Aris? Mas Aris kenapa? Itu istri saya ngamuk-ngamuk gitu. Nah para tetangga itu sebenarnya udah tahu ya, ada sesuatu yang terjadi sama istrinya itu. Wah gini aja deh, panggil ibu-ibu katanya, panggil ibu-ibu. Akhirnya ibu-ibunya dipanggil, pada ngumpul di situ. Nah istrinya Mas Aris itu dipegangin semua tuh sama ibu-ibu. Mas Arisnya langsung, Bu, saya minta tolong sebentar aja, ini dipegangin gitu. Nah ibu-ibu megangin semuanya. Istrinya udah ngamuk-ngamuk. Mas Aris langsung buru-buru lari ke belakang karena dia tuh inget dan dia tuh yakin dia udah dapet darahnya, tinggal nguburin doang. Akhirnya ngeduk tanah di belakang rumah gitu kan. Dikeduk langsung dikubur, ditutup rapet. Bismillah katanya. Begitu begini, kok suara istrinya hilang ya. Semuanya tiba-tiba jadi hening. Ya, akhirnya Mas Aris masuk. Giliran masuk, ngeliat istrinya, dia udah berbaring tenang kayak gini, badannya udah basah keringet ya. Sambil dilus-lus sama tetangganya itu ibu-ibu ya. Mas Aris, si mbaknya udah tenang katanya. Wah, alhamdulillah gitu. Terus Mas Aris ngedeket, gimana dek kamu dek? Nah istrinya tuh kayak bingung gitu ya. Wah, gimana apanya Mas? Ini kenapa rame gitu? Lah, iya tadi kamu nggak sadar gitu, kamu tuh ngamuk-ngamuk katanya. Masa sih Mas? Aku nggak ingat Mas, ingatku aku lagi tidur tadi katanya.
Seperti itu. Ya udah, akhirnya ditenangin sama ibu-ibu ya. Akhirnya pas sudah tenang, ibu-ibunya pulang, bapak-bapaknya pulang, udah tinggal Mas Aris doang berdua kayak gitu. Dan ya seperti itu, boleh dibilang kayak mulai hari itu istrinya tuh sembuh gitu. Sembuh dengan cara seperti itu. Mas Aris ngikutin apa yang dia dapat dari mimpi ya. Ini agak nggak masuk akal sih, cuman ya sesuatu kalau memang harus terjadi ya maka akan terjadi kan. Nah seperti itulah proses sembuhnya istrinya gitu. Dan setelah beberapa hari gitu, Mas Aris lagi di toko, tiba-tiba itu ada orang tua yang Mas Aris kenal gitu, itu datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." gitu. Nah di situ Mas Aris ngeliat, lah ini kan mbahnya istrinya, kata kakeknya istrinya yang sering ngedatengin dia dalam mimpi gitu. Wah, kenapa mbah gitu? Putuku piye kabare? "Alhamdulillah mbah udah sembuh." gitu. "Oh ya wis, syukur, alhamdulillah." "Ya wis yo." Nah si mbah itu balik lagi gitu, balik badan, terus udah ngilang. Itu Mas Aris di situ kayak, ini beneran atau bukan gitu. Ini tuh kayak mimpi tapi posisi dia lagi di warung, lagi jualan gitu ya, dan dia tuh nyata, katanya seperti itu. Nggak lama setelah itu, 2 hari kalau nggak salah, ya 2 hari setelah itu, Mas Aris tuh bermimpi. Mas Aris itu bermimpi ketemu lagi sama si kakeknya, istrinya itu. Ngedatengin lagi tapi nggak ngomong apa-apa. Udah pergi aja. Giliran istrinya yang udah sembuh itu, dia pun bermimpi. Dia didatangi sama kakeknya. "Piye, kowe wis mari?" "Nok," katanya. "Kowe wis mari, Nduk?" gitu. "Sampun, Mbah. Udah, Mbah. Saya udah sembuh, Mbah." "Oh, ya wis, syukur," katanya. "Udah syukur. Ya wis yo, Mbah ning sawah sik," gitu. "Ya udah ya, kakek ke sawah dulu," katanya. "Oh nggih Mbah." "Oh iya Mbah." Udah akhirnya kakeknya pergi. Nah pas lagi pergi, si istrinya itu ngelihat ada sosok yang katanya sering dia lihat, sering yang nemenin dia. Sosok yang sering nemenin dia itu sosok perempuan yang di awal diceritain tadi ya, yang gue bilang ya, gue ngebayanginnya itu mirip kayak mak lampir. Nah itu tuh ngedeketin kakeknya, terus digandeng sama kakeknya menuju ke arah sawah sana. Itu kayak gitu. Gue nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Yang intinya sih dari cerita ini, istrinya tuh sembuh dengan cara seperti itu, dengan ngikutin petunjuk-petunjuk dari leluhurnya gitu ya, dari kakeknya. Wallahu a'lam, siapa yang ngedatengin Mas Aris itu siapa, sampai dikasih petunjuk kayak gitu ya. Ya mungkin kalau dari gue sih ya, semua segala sesuatu itu terjadi itu atas seizin Allah gitu, atas izin Tuhan gitu. Ya apapun yang dialami sama Mas Aris sih, gue yakin ya dengan jalan apapun itu pasti ya, itu atas kehendak dari Tuhan gitu. Ya udah, ceritanya segitu aja, nggak usah panjang-panjang. Gue agak-agak lupa juga, sebenarnya masih ada nih waktu si kakeknya kesana sama si sosok perempuan tadi yang digandeng itu tuh udahlah, ini nggak usah diceritain. Mas Aris, mohon maaf, yang hal ini nggak usah gue ceritain, kayaknya nggak terlalu penting lah. Udah segitu aja ceritanya, udah cukup aja segitu. Nah terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau dengerin, udah mau nonton cerita ini. Jujur aja gue agak-agak keringetan gitu hari ini ceritain cerita ini. Gue nggak tahu kenapa. Ya gue mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak menyenangkan, ada sesuatu yang nggak enak buat didengar. Gue mohon maaf. Buat Mas Aris juga gue mohon maaf misal ceritanya nggak lengkap, misal ceritanya tuh banyak yang disensor kayak gitu, gue mohon maaf.
Kita ambil segala sesuatu yang positif dan kita buang jauh-jauh segala sesuatu yang negatif. Sekali lagi gue mohon maaf, jangan lupa ngopi dulu, ngopi legit ya. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.